Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Como harus pertimbangkan Tom Haye pernah bawa Lecce promosi ke Serie A. Pelatih Irak tolak tawaran Korea jelang lawan Timnas. Harga tiket naik drastis, PSSI diminta tak manfaatkan keuntungan. STY beri respons usai Indra Syafri temui pemain keturunan. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Beberapa waktu lalu, pelatih Timnas U20 Indra Syafri pergi ke Belanda untuk menemui para pemain keturunan. Meski foto dan berita tersebut telah tersebar di media, Sintayong mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut. Dia bahkan tidak tahu pemain mana saja yang ditemui oleh Indra Syafri. Sintayong menjelaskan bahwa mungkin karena pemain-pemain tersebut dipersiapkan untuk Timnas Indonesia U20, oleh karena itu dirinya tidak mendapat informasi mengenai hal ini. Jika menyangkut Timnas Indonesia U23 dan senior, seharusnya STY tahu. Tetapi untuk kali ini tidak demikian. Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh berharap skuad Garuda suatu saat nanti bisa bermain di Piala Dunia. Sandy Walsh menjelaskan melihat Indonesia bermain di Piala Dunia adalah sebuah misi penting. Menurutnya hal ini bukan hanya mimpi dan mereka harus berjuang demi berada di tahap tersebut. Ia butuh kerja keras dan perjuangan dari semua pemain agar mereka bisa berlaga di panggung dunia. Pemain asal klub KV Mechelen ini melanjutkan, skuad Garuda harus memiliki tujuan yang jelas. Apalagi saat ini mereka dalam performa yang bagus dan siap bersaing dengan tim kuat. Banyak pemain muda yang sudah mendapatkan tempat di Timnas dan hal ini harus terus dimaksimalkan. Sandy menambahkan Piala Asia 2023 lalu jadi bukti bahwa Indonesia memiliki kans besar. Saat itu mereka bisa lolos dari fase grup dan berada di babak 16 besar, sehingga selanjutnya Piala Dunia bukanlah hal mustahil yang bisa Indonesia dapatkan. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengungkap perbedaan yang mencolok antara pelatih sepak bola di Indonesia dan Jepang. Indra Syafri mengungkapkan bahwa jumlah pelatih sepak bola di Jepang jauh lebih banyak daripada di tanah air. Padahal dari segi jumlah penduduk Indonesia jauh lebih banyak daripada Jepang. Indra Syafri menyebut hal itulah yang dilakukan oleh Jepang, yaitu dengan memperbanyak jumlah pelatih. Selain jumlah pelatih, Indra Syafri juga mengungkap bahwa pelatih yang memiliki sertifikasi A-Pro di Jepang jauh lebih banyak daripada Indonesia. Di Jepang ada sekitar 2.000 orang yang sudah bersertifikasi A-Pro, sementara di Indonesia baru 21 orang. Selain itu, terbaru Jepang menempati peringkat 18 FIFA, sementara Indonesia saat ini menduduki peringkat 134. Tak hanya itu, banyak dari pemainnya yang memiliki karir gemilang di Eropa. Sedangkan Indonesia yang lebih dahulu memiliki kultur sepak bola jauh tertinggal dari Jepang. Seperti diketahui, nama Tom Haye saat ini tengah dirumorkan akan bermain di Serie A Como 1907 setelah dirinya tidak memperpanjang kontrak bersama SC Heerenveen. Sayangnya, kabar itu langsung ditepis oleh perwakilan pemilik Como 1907 Mirwan Sumarso yang menyebut bahwa Tom Haye belum masuk ke dalam standar permainan Serie A. Pernyataan ini tentu mengejutkan bagi para supporter tanah air. Pasalnya, secara statistik, Tom Haye memiliki catatan yang cukup baik bersama SC Heerenveen. Tercatat pemain asal Amsterdam itu mencatatkan penampilan sebanyak 85 kali dengan mencetak 7 gol dan 12 assist dalam 2,5 tahun memperkuat SC Heerenveen. Bahkan ia pernah membawa salah satu tim Italia Lecce untuk promosi dari Serie B menuju kasta teratas yakni Serie A. Dengan statistik dan pengalamannya di Liga Italia, Como 1907 tentu perlu mempertimbangkan ulang untuk merekrut Tom Haye. Terlebih berbeda dengan Haye yang dulu, The Professor saat ini telah menjadi pemain yang sangat matang. PSSI kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait harga tiket pertandingan Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tiket untuk laga kontra Irak dan Filipina dijual mulai Rabu 15 Mei kemarin dengan harga terendah Rp250.000
dan termahal Rp1,25 juta. Harga ini menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Banyak yang merasa harga tersebut terlalu mahal, terutama dibandingkan dengan harga tiket saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam pada Maret lalu, yang berkisar antara Rp100.000 hingga Rp750.000. Melihat berbagai kenaikan drastis harga tiket nonton Timnas Indonesia tersebut, PSSI dicap memanfaatkan keuntungan. Meski banyak supporter yang mengeluh terlalu mahal, namun tiket penjualan Timnas Indonesia masih berjalan lancar. Bahkan beberapa seat yang dijual sudah tak bisa dibeli alias habis terjual. Namun sebenarnya peningkatan harga tiket ini bukan kali pertama dilakukan PSSI. Sebelumnya pada FIFA Matchday Juni lalu, PSSI juga mematok harga fantastis untuk pertandingan Timnas Indonesia kontra Argentina. Pelatih Irak Jesus Casas dilaporkan mendapatkan tawaran untuk melatih Korea Selatan jelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Korea Selatan tertarik mendatangkan pelatih asal Spanyol tersebut untuk menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat usai gagal berprestasi di Piala Asia 2023. Kabar tersebut pertama kali disiarkan oleh Win dan membuat publik Irak heboh. Pasalnya, pelatih asal Spanyol tersebut sukses membawa Irak berbicara banyak di kompetisi internasional. Dalam pemberitaan di Win, sang pelatih dikabarkan telah menolak permintaan Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Jesus Casas menolak segala penawaran untuk menjadi pelatih Korea Selatan untuk saat ini. Ex-asisten pelatih timnas Spanyol tersebut ingin fokus membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Dia baru memikirkan tawaran berikutnya jika kontraknya bersama timnas Irak sudah berakhir. Terdekat, Irak tinggal menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam di dua laga sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk mengunci tiket ke putaran ketiga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Ketua Umum FA Thailand Nual Pan Lamsam alias Madampang. Pertemuan tersebut menyusul Thailand sebagai tuan rumah Kongres FIFA yang berlangsung di Bangkok sepanjang pekan ini. Erick Thohir mengungkapkan pertemuan itu berisi diskusi soal sepak bola di Asia Tenggara, di mana ia mengaku terbuka atas kolaborasi bersama Madampang untuk sama-sama memajukan sepak bola Asia Tenggara. FIFA memilih Thailand sebagai tuan rumah Kongres FIFA ke-74 dan Thailand pun keluar sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah di Kongres tahunan ini. Langkah ini juga sebagai bukti PSSI yang benar-benar serius membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih maju.